Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik adik Sindata? Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama kakak Kak Iqbal. Hari ini kita belajar ekonomi ya, untuk persiapan US kelas 11 ya. Nah, biasanya di US kelas 11 itu bisa jadi nanti materinya dari semester 1 atau semester 2 nih. Nah, masih ingat ke materi semester 1 itu apa? Ya, materi semester 1 yang pertama itu ada PBN sama PBD, terus yang kedua ada perpajakan, terus semester 2 nya ada kerjasama ekonomi internasional sama perdagangan internasional gitu ya. Nah, di sini kakak ada beberapa soal yang akan kita bahas dari semester 1 ya, dari awal sampai materi terakhir di perdagangan internasional. Oke, ya langsung aja kita mulai nomor 1. Nah, soal nomor 1, APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN yaitu, ada yang tahu nggak isinya apa? Coba dulu ya. Coba siapa? Ada yang tahu? Dah? Jawabannya adalah yang D ya, adalah fungsi stabilitas ya. Ingat ya. Nah, yuk kita bahas. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak inflasi itu apa? Inflasi adalah, masih ingat, kenaikan harga secara terus menerus. Akibat penyebabnya apa? Masih ingat? Yang pertama karena tarikan permintaan, yang kedua karena naiknya biaya produksi. Nah, kalau deflasi itu kebalikannya ya. Gitu ya, kita bahas satu-satu. Alokasi itu apa sih? Fungsi APBN dalam alokasi. Nah, alokasi itu intinya adalah digunakan untuk mengurangi pengangguran dengan tujuan efisiensi dan efektivitas. Nah, contoh dari kebijakan alokasi ini adalah memberikan lapangan pekerjaan gitu, gampangnya gitu ya. Jadi kita di sini adalah mengurangi pengangguran gitu ya. Contohnya pemberian lapangan pekerjaan. Nah, terus yang kedua adalah fungsi distribusi. Nah, kalau distribusi ini adalah pemerataan, biasanya pemerataan pendapatan, pemerataan pembangunan gitu ya. Jadi diharapkan nanti daerah-daerah di Indonesia itu pemerataannya itu sama semuanya. Jadi yang timur kebagian bisa ikut maju, yang barat juga bisa mengikuti gitu ya. Jadi nggak di daerah barat itu maju banget, tapi di daerah timur enggak gitu. Nah, makanya ada fungsi distribusi. Nah, ini juga memperhatikan keadilan sama kepatuhan gitu ya. Makanya fungsi distribusi adalah untuk pemerataan di setiap daerah ya. Nah, ini pemerataan di setiap daerah dengan memperhatikan rasa keadilan. Nah, contohnya adalah pemberian subsidi ya. Contohnya adalah subsidi ya. Gitu. Terus berikutnya ada otorisasi. Otorisasi itu apa sih? Adalah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Indonesia selama 1 tahun. Jadi pemerintah tuh nggak bisa misalkan dalam
dalam pertengahan tahun tiba-tiba ada proyek yang tidak diusulkan di awal tahun, tiba-tiba dimunculkan di pertengahan tahun. Nah itu kan butuh biaya tuh, biayanya belum tahu berapa, tiba-tiba dikeluarkan di pertengahan tahun. Nah itu tidak boleh. Jadi semua program kerja atau kegiatan pemerintah harus sudah diusulkan pada awal tahun, pada RAPBN telah setujui, jadi berubah menjadi APBN gitu ya. Jadi semua pengeluaran sama penerimaan pemerintah sudah diatur gitu ya. Itu salah satu fungsi APBN, yaitu otorisasi ya. Nah ini adalah menjadi dasar pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran. Nah kalau stabilisasi itu ingat. Nah kalau stabilisasi gampangnya dia adalah menjaga stabilitas sama keseimbangan ekonomi. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan fiskal dan moneter gitu ya. Ya, ini adalah menjaga kestabilan ekonomi dan keseimbangan gitu ya. Contohnya adalah kebijakan fiskal dan moneter gitu. Itu nomor pertama. Terus kita lanjut ke nomor kedua. Komponen berikut dan termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah, ya kira-kira isinya apa? Ya betul, isinya yang D ya, pajak pertambahan nilai dan bea masuk ya. Nah, kita bahas dari yang A dulu, retribusi dan cukai. Salahnya di mana sih retribusinya? Retribusi tuh dia nggak langsung ke negara ya, dia ke daerah sebenarnya. Retribusi itu contohnya gampangnya apa sih? Adalah parkiran. Misalkan gini, kalian kalau nggak bayar kalau misalkan mau parkir ya bayar, kalau misalkan nggak parkir ya nggak usah bayar. Jadi dia sifatnya beda sama pajak. Kalau pajak mengikat, wajib, suka nggak suka harus bayar. Retribusi nggak, kalau misalkan kita pakai aja bayar, kalau nggak pakai bisa nggak usah bayar gitu. Kalau cukai itu apa sih? Masih ingat nggak kalau cukai? Nah kalau cukai itu adalah pungutan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakter konsumsinya itu harus dikendalikan. Jadi nggak boleh banyak-banyak gitu ya kalau cukai ya. Ada nggak sih barang-barang yang kalau misalkan banyak justru malah merugikan Indonesia atau negara gitu? Apa kira-kira barang cukai? Gampangnya adalah ya rokok dan alkohol. Rokok sama alkohol nggak boleh, tapi dia nggak boleh banyak-banyak karena merusak kesehatan. Gimana cara menguranginya? Ya kena cukai. Jadi diharapkan setelah kena cukai harganya lebih mahal, makanya barangnya bisa dikendalikan gitu. Nah terus yang B, salahnya di mana sih? Di DAK ya. DAK, kenapa DAK? Karena DAK bukan penerimaan tapi dia pengeluaran. DAK itu apa sih? Dana alokasi khusus. Nah dana alokasi khususnya itu buat apa sih? Atau dipakai pas kapan sih? Dana alokasi khusus itu biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang terkena proker pemerintah atau pemerintah punya program di daerah tersebut. Misalkan gini, di daerah pusat itu pengen memerangi atau mengurangi angka buta huruf atau pemerataan pendidikan di daerah timur misalkan. Makanya nanti daerah timur itu akan terkena atau mendapatkan dana alokasi khusus. Nah, yang nggak masuk program pemerintah itu nggak akan dapat dana alokasi khusus. Terus yang C salahnya
di DAU. Nah, DAU ini juga pengeluaran. DAU itu apa sih? Hampir sama ada sama DAK. Kalau DAU atau dana alokasi umum itu biasanya buat pembangunan atau pemerataan juga bisa gitu. Jadi diharapkan nanti setelah mendapatkan DAU, daerah-daerah itu bisa membangun daerahnya lebih baik lagi gitu. Jadi dapat support nih dari pemerintah, dapat dana. Bentuknya apa? Dana alokasi umum gitu. Terus ada lagi, nah yang D nih jawabannya PPN. Jelas ya, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Biasanya berapa sih PPN? Ya 10%. Biasanya kalau misalkan kalian belanja di supermarket itu biasanya nanti di struknya ada tulisan PPN 10%, namanya pajak pertambahan. Nah, itu juga masuknya ke negara gitu. Kalau biaya masuk itu biasanya kalau misalkan kalian belanja nih barang dari luar negeri, barang-barang impor, nah itu kan masuk daerah pabeanan tuh. Nah itu ada biayanya lagi, namanya karena bea masuk gitu. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan contoh dari pajak pusat. Nah, yang bukan dari pajak pusat. Apa jawabannya? Ya, betul, jawabannya yang A. Pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor itu dia masuk ke daerah, bukan ke pusat. Nah, itu juga yang mengakibatkan kenapa di kendaraan bermotor itu ada kode-kodenya. Ada B, ada D, ada Z, ada AB, sebagainya. Masih banyak tuh ya kode-kodenya. Seluruh Indonesia tuh beda-beda daerahnya. Nah, itu kenapa dia masuk ke pajak daerah, jadi ada kode-kodenya gitu di setiap daerah gitu. Nah, itu jadi penerimaan daerah gitu ya. Terus yang B itu pajak penjualan, jelas ya dia masuk ke pajak pusat. Terus pajak penghasilan atau PPH ya, ini atau PPH dia masuk ke pusat pastinya. Terus yang C pajak bumi dan bangunan juga masuk ke pajak pusat. Jadi ingat ya, pajak kendaraan bermotor dia masuk ke daerah. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Berikut ini yang termasuk unsur pajak adalah, ya jawabannya apa? Tahu? Ya betul, jawabannya yang D adalah subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak ya. Subjek pajak tuh apa sih? Nah, subjek pajak kalau misalkan gampang di bahasa Indonesia, kalau subjek tuh kan orang ya. Gitu. Kalau di ekonomi juga sama, orangnya atau perusahaannya gitu ya. Jadi yang bayar pajak ya mereka gitu loh. Terus objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak gitu ya. Contohnya itu penghasilan, terus bangunan, tanah. Jadi pajak itu dikenakan sama benda-benda itu gitu loh ya. Terus yang ketiga ada tarif pajak. Tarif pajak tuh adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar gitu, namanya tarif gitu ya. Terus nah, yang A nih berarti dia salahnya di Dirjen Pajak. Dirjen Pajak tuh bukan dari unsur pajak ya. Terus yang B ada pegawai pajak, salah juga. Yang di C ada Dirjen Pajak sama pegawai pajak, salah tuh ya. Itu nomor 4. Ingat ya, unsur pajak cuma ada 3, ada subjek pajak, objek pajak, sama tarif pajak. Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 5. Setiap negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional mengharapkan keuntungan dan kerjasama tersebut dan mendapatkan manfaat yang dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi Indonesia adalah, kira-kira apa nih? Ya, setiap negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional mengharapkan keuntungan dari kerjasama tersebut dan mendapatkan manfaat yang dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi Indonesia adalah, kira-kira jawabannya mana? Ya betul, jawabannya yang C ya. Mendapatkan devisa negara, menimbulkan pelarian teknologi, dan menambah lapangan pekerjaan ya.
Nah, manfaat kerjasama internasional salah satunya adalah, nah itu ya, ada pertukaran teknologi atau IT, terus menambah devisa, terus menambah lapangan pekerjaan, sama membantu pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Ya, gitu ya, ingat tuh ya, itu adalah manfaat dari ekonomi internasional. Salah satunya ya, 3 ini ya. Gitu. Lanjut kita ke soal nomor 6. Ya, salah satu tujuan kerjasama ekonomi internasional yaitu, ya sekarang kita masuk ke materi semester 2 nih ya, kerjasama ekonomi internasional. Yuk, kira-kira isinya apa? Ada yang tahu? Ya, kira-kira. Ya, betul, jawabannya yang B, memperoleh kemudahan untuk memperoleh barang dan jasa. Ya, ini adalah salah satu tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Tujuannya ada beberapa ya. Yang pertama tuh bisa membebaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan, terus bisa membebaskan keterbelakangan, terus ada lagi memajukan perdagangan di setiap negara gitu, terus ada lagi mempercepat pertumbuhan ekonomi, ya itu tujuannya. Terus ada lagi menstabilkan negara di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir ini memudahkan memperoleh barang dan jasa. Ingat ya, itu adalah tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Gitu, sip. Terus lanjut ke soal nomor 7. Kerjasama ekonomi internasional yang terjadi antara Indonesia dan Singapura semakin erat, didukung letak yang berdekatan dan merupakan negara maju. Singapura merupakan salah satu investor di Indonesia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kerjasama antara Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh faktor. Nah, yuk kira-kira ini apa nih? Faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional. Dikasih clue-nya tuh di atas tuh. Ya, kira-kira apa isinya? Ya, jawabannya yang A, ya, letak geografis. Kenapa? Di sini kasih tahu nih, ya, didukung letak yang berdekatan, ya, dan merupakan negara maju, ya. Itu adalah clue-nya dari soalnya. Gitu. Jadi dia letak geografis, salah satu pendorongnya adalah letak geografis. Jadi saling berdekatan, gitu ya. Jadi pendorong dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, selain letak geografis, ada juga nih yang lain nih, bisa dari perbedaan sumber daya alam, ya. Kayak misalkan, contohnya ke Indonesia dengan negara-negara Eropa. Indonesia tuh terkenal dengan produksi rempah-rempahnya dari dulu ya, dari zaman penjajahan. Nah, akhirnya diekspor ke Eropa ya. Nah, gara-gara ekspor itu kita jadi ada kerjasama kan dengan negara-negara Eropa gitu. Gara-gara kita punya rempah-rempah, mereka nggak punya, ya udah terjadilah kerjasama ekonomi internasional. Gitu. Internasional berarti dia antar benua ya, gitu. Ya, perbedaan sumber daya alam. Terus ada lagi perbedaan IT atau teknologi. Contohnya kayak misalkan kita dengan Jepang ya, kita dengan Jepang tuh Jepang terkenal dengan teknologinya, terus kita nggak bisa bikin TV gitu ya, misalkan ya contohnya. Terus ya udah kita kita impor aja TV itu atau barang-barang elektronik itu dari Jepang gitu. Jadi mereka kuat di teknologinya, ya udah karena kita nggak bisa bikin, kita impor aja dari sana. Atau kita tukeran nih, bisa aja kita kuat di rempah-rempah, mereka kuat di teknologi, ya udah kita ekspor teknologi rempah-rempahnya ke Jepang ngasih teknologinya atau barang-barang elektroniknya ke kita gitu. Itu juga bisa jadi faktor pendorong dari kerjasama ekonomi internasional gitu ya. Oke, sip ya. Lanjut ke soal nomor 8.
Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik tergabung dalam, nah ini apa nih? Ya, jadi organisasi di kawasan Asia Pasifik. Ya, forum. Yang masih ingat? Gampang nih. Nah, jawabannya yang apa? B. Ya, APEC. Ya, jawabannya adalah B, APEC. APEC itu apa? ASEAN Pacific Economic Corporation. Ya, jadi kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Ya, nah ini biasanya untuk menumbuhkan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. Ya, kerjasama ekonomi gitu. Jadi diharapkan nanti negara-negara di Asia Pasifik mereka bisa maju bersama gitu, bisa saling bantu gitu ya. Terus ada lagi ASEAN nih. ASEAN tuh tahu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah ini bidangnya itu bisa ekonomi, terus ada lagi sosial, terus ada lagi budaya dan politik. Ya, ini khusus di Asia Tenggara. Kalau tadi kan APEC Asia Pasifik ya. Nih juga ASEAN itu Asia Tenggara aja. Gitu. Terus ada lagi MEA, masyarakat ekonomi Asia ya. Jadi ini adalah perdagangan bebas ya. Bebas di kawasan ASEAN. Ya. Masyarakat ekonomi ASEAN ya. Sorry, bukan Asia tapi ASEAN. Ya. Perdagangan bebas di kawasan ASEAN ya, di kawasan Asia Tenggara. Terus ada lagi berikutnya adalah OPEC. Ya, OPEC itu apa sih? Organization of the Petroleum Exporting ya, countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Namanya ribet ya. Ya, jadi dia organisasi atau negara-negara pengekspor minyak di seluruh dunia, tergabung dalam OPEC ya. Organisasi pengekspor minyak dunia. Oke, ya. Ini adalah organisasinya atau perkumpulan-perkumpulannya atau forum-forumnya ya. Gitu. Sip. Lanjut ke soal nomor 9. Oke. Ya, kerjasama ekonomi yang bertujuan memajukan bidang keuangan dan mengatasi neraca pembayaran negara anggota yaitu yuk sekarang bidang keuangan nih. Ya, apa kira-kira? Ya, jawabannya yang D, IMF. IMF itu apa sih? International Monetary Fund. Ya, biasanya dia ngasih pinjaman ke negara-negara ya yang butuh bantuan dana, ya, dana keuangan atau untuk pembangunan atau apa, ya bisa minjem ke IMF. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang A, ILO. ILO itu apa sih? Nah, ILO itu adalah International Labour Organization ya, atau Serikat Kerja Internasional. Jadi ya bergerak di bidang pekerja. Jadi mereka melindungi para pekerja di seluruh dunia. Indonesia juga punya namanya SPI, Serikat Pekerja Indonesia ya. Itu ILO, ini dia bidang Serikat Pekerja Internasional
internasional ya, International Labour Organization. Jadi dia melindungi para pekerja gitu ya, seluruh dunia. Terus yang B ada MEE, ada Masyarakat Ekonomi Eropa. Kalau tadi kan MEA itu kan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sekarang ada lagi Masyarakat Ekonomi Eropa, namanya MEE. Nah, ini adalah perdagangan bebas daerah Eropa atau di kawasan Eropa. Perdagangan bebas di kawasan Eropa gitu ya. Terus yang C ada IBRD. Nah, IBRD itu apa sih? International Bank for Reconstruction and Development. Nah, ini tugasnya adalah menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dan bersama IMF ya. Gitu ya, ngasih pinjam keuangan atau dana-dana buat pembangunan gitu intinya ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Kegiatan penerimaan barang dari luar negeri merupakan pengertian dari ini gampang nih. Kegiatan penerimaan barang dari luar negeri merupakan pengertian dari, jadi barangnya dari luar negeri masuk ke kita. Gitu. Jawabannya yang D, impor. Nah, ini gampang ya, kalau nggak tahu kebangetan. Ya. Jadi barangnya itu dari luar ke Indonesia, masuk ke Indonesia, jadinya nama impor. Kalau ekspor kebalikannya, berarti dari kita ke luar negeri. Gitu ya. Cuma gampang. Oke, sip. Ya. Soal berikutnya nomor 11. Pajak yang dikenakan ketika mengirim barang ke luar negeri, ya. Apa? Yuk. Pajak yang dikenakan ketika mengirim barang ke luar negeri. Dari namanya udah gampang ya. Ya. Adalah yang betul yang A. Nah, adalah tarif ekspor kan ke luar negeri kan. Itu makanya tarif ekspor. Kalau misalkan tarif yang dikenakan barang ke dalam negeri gitu ya, kebalikannya itu namanya tarif impor ya gitu. Nah, masih gampang ya, tinggal lihat aja ekspor impornya atau barangnya dari mana ke mana. Nah, itu udah kelihatan di situ. Oke, lanjut ke soal nomor 12 ya. Harga yang diperhitungkan saat bank menjual uang asing atau saat masyarakat membeli adalah pengertian dari, nah yuk apa nih? Harga yang diperhitungkan saat bank menjual mata uang asing. Ayo. Kurs jual atau kurs beli nih. Ayo. Kalau misalkan banknya ngejual, berarti apa yuk? Ya, jawabannya yang A. Ya, kurs jual ya. Kalau misalkan banknya ngejual mata uang asing, yang dipakai kurs jual. Terus kalau misalkan banknya ngebeli mata uang asing, berarti kurs beli. Kalau misalkan nih masyarakat megang dolar mau nukerin ke rupiah, berarti yang dipakai kurs beli. Kenapa? Karena si banknya ngebeli mata uang asing. Kalau misalkan kebalikannya, masyarakat megang rupiah mau ditukerin ke dolar, berarti kan banknya ngejual kan, makanya dipakai kurs jual. Jadi gitu ya. Jadi kita ngelihat posisinya itu antara bank terhadap mata uang asingnya, dijual atau dibeli, biar gampang gitu ya. Ingat ya, bank terhadap mata uang asingnya, dijual atau dibeli. Kalau banknya ngejual berarti yang dipakai kurs jual, kalau banknya ngebeli mata uang asing berarti dibeli ya. Gitu ya. Sip. Sekarang lanjut ke soal nomor 13. Oke. Nomor 13. Yang bukan manfaat perdagangan internasional ya, yang bukan manfaat perdagangan internasional. Kira-kira apa? Jadi opsinya udah kelihatan nih.
Ya, jawabannya yang B, menambah pengangguran. Ya, itu udah jelas, bukan ya. Masa dari perdagangan internasional jadi pengangguran? Enggak ya, justru dia mengurangi pengangguran ya, karena dia menambah lapangan pekerjaan ya. Yang A, memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya jelas. Kalau misalkan kita nggak punya barang-barang yang yang bisa disediakan dibutuhkan dalam negeri, ya kita akhirnya ekspor gitu. Terus yang C, menambah sumber pendapatan negara, ya jelas ya, namanya dagang, orang dagang pasti dapat untung. Terus kalau misalkan untung berarti pendapatan kita jadi bertambah. Terus yang D, meningkatkan iptek, ya jelas ya, bisa pertukaran teknologi. Misalkan kita nggak bisa bikin handphone gitu gara-gara banyak pabrik handphone di negara kita jadi bisa belajar nih gimana sih cara ngerakit handphone, cara bikin handphone, atau gimana sih cara ngerakit mobil gitu kan. Sekarang banyak pabrik akhirnya bikin pabrik Indonesia gitu ya, karena manfaatnya juga banyak bagi eksportir dan importirnya gitu. Kalau bagi kita nih ya, bagi kita manfaatnya pertukaran teknologinya, jadi kita jadi bisa nih, jadi ngerti gitu loh gimana caranya bikin handphone atau mobil gitu. Terus kalau misalkan bagi merekanya, jadi bagi pabriknya itu jadi ongkosnya lebih murah, jadi nggak usah ekspor impor lagi gitu, jadi langsung dibikin aja di negara itu kan, dijual di negara itu gitu loh. Oke, sip ya, lanjut ke soal nomor 14. Oke. Berikut adalah faktor pendukung perdagangan internasional. Faktor pendukungnya, nah, tadi kan di singgung-singgung tuh di awal-awal soal. Ya, jawabannya yang mana? Ya, adalah yang A. Iya betul, ada perbedaan sumber daya alam ya. Faktor pendukungnya salah satunya ya. Ya, tadi di salah satu faktor pendukung perdagangan internasional yang pertama kan jadi perbedaan kekayaan sumber daya alam ya. Terus tadi ada selera tuh ya, perbedaan selera, terus perbedaan iklim ya gitu. Tadi kita udah nyinggung di awal-awal gitu ya, ini kita ulang lagi sedikit. Oke. Terus lanjut ke soal terakhir ya, faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, yuk kira-kira apa penghambatnya sekarang? Kita kan pendukung, sekarang penghambatnya kira-kira yang mana? Masih diingat tadi dibahas ya. Jawabannya yang D ya, kebijakan pemerintah dalam negeri ya, itu bisa jadi faktor penghambat. Misalkan di Indonesia ada regulasi-regulasi yang harus diurus bagi para importir nih, mau masuk ke Indonesia harus ngurus administrasi A, B, C, D, F. Nah itu kalau misalkan prosesnya panjang itu bisa jadi penghambat ya, jadi lama, atau mungkin diperparah jadi negara lain malas dagang di Indonesia, banyak aturannya gitu, terus biayanya mahal gitu. Nah itu juga jadi faktor penghambat tuh ya. Jadi semakin mudah regulasinya, maka akan menjadi faktor pendukung gitu, untuk perdagangan internasional. Oke, selesai materi kita hari ini ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas perpajakan, juga yang hitung-hitungan ya. Terus diperdalam lagi materi-materi yang akan diuaskan, kayak kerjasama internasional sama perdagangan internasional, karena itu luas banget gitu loh ya pengetahuan gitu. Oke. Sekian aja dari kakak, mohon maaf bila salah-salah kata, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.